Halo sahabat Wonder Woman, yuk kita sekarang bicara tentang kecerdasan. Sejauh mana sih kita kecerdasannya, apa kita termasuk enggak nih? Nah ini ternyata ada ciri-ciri kecerdasan seseorang. IQ seseorang itu kelihatan tinggi dengan ciri-ciri yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi di masyarakat. Jadi pribadi seseorang itu bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya ternyata. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan, wah ini orangnya kok nggak bisa rapi ya, berantakan, berarti orang ini nggak beres. Nggak begitu teman-teman. Ternyata ini merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang punya IQ yang tinggi. Nah, apa teman-teman masuk nggak di dalamnya? Nah coba yuk kita simak apa aja sih yang termasuk orang yang ber-IQ tinggi itu seperti apa. Nah, satu, orangnya ternyata suka musik teman-teman ya. Jenis apapun musiknya, misalkan dia suka piano atau suka gitar atau suka perkusi yang lain ya, itu macam-macam, mungkin tergantung pada minat dan bakatnya. Mungkin musik tradisional atau mungkin juga musik kontemporer ya teman-teman ya. Nah jadi ini orang-orang yang punya IQ tinggi ini ternyata memiliki sifat suka musik. Yang keduanya dia itu humoris teman-teman ya. Jadi dia tuh dimanapun akan menjadi orang yang penggembira. Jadi penggembira itu seperti apa? Jadi orangnya kalau misalkan ada di lingkungan lagi berkumpul, dia pasti bisa ada aja untuk mancing ketawaan. Jadi dia orangnya tidak pemurung, tapi dia orangnya sangat-sangat penggembira dan humoris itu ya. Jadi sifat humoris ini merupakan bawaan bagi orang yang punya IQ tinggi teman-teman ya. Ayo teman-teman masuk nggak di dalamnya? Ayo. Nah ketiganya, orang-orang yang ber-IQ tinggi ini ternyata, ayo apa tuh? Ternyata suka begadang. Nah yang suka begadang ini bukan begadang sembarangan, bukan begadang misalkan di kafe atau di diskotik, tapi dia sendiri dalam malam hari itu merupakan energi yang khusus dia untuk merenungkan banyak hal, merenungkan sesuatu yang ada dalam pikirannya berupa ide-ide teman-teman ya. Jadi dia sendiri baru mau tidur kalau dia sudah merasa lelah, kalau memang ide itu udah habis dalam pikirannya. Nah yo teman-teman termasuk begadang nggak? Tapi jangan sampai begadang hanya minum kopi, merokok atau nongkrong di mana aja ya, nggak seperti itu. Tapi nongkrong ini nongkrong yang positif teman-teman ya. Lalu keempatnya, sifat berikutnya, dia ternyata orangnya introvert atau sedikit pemalu. Nah sedikit pemalu bukan berarti dia malu-maluin, tapi dia kalau misalkan di lingkungan tertentu dalam acara kumpul-kumpul, dia tidak akan menampakkan diri atau tidak akan menjadi orang yang menjadi pusat perhatian, tapi dia akan duduk di suatu tempat memperhatikan orang-orang. Dia akan merenungkan hal-hal apa yang terjadi di sekitar dia. Dia merupakan pengamat yang baik teman-teman ya. Nah jadi kalau orang yang IQ-nya tinggi, jangan harapkan dia suka hura-hura teriak-teriak di tempat orang banyak, nggak seperti itu. Dia ada rasa malu yang merupakan benteng untuk dirinya, untuk sampai jangan orang-orang tuh menilai dia seperti orang yang tidak ada harga dirinya. Kan banyak orang tuh jadi pusat perhatian ya, tapi dia sendiri nggak ada apa-apanya. Ada peribahasa tong kosongnya ring bunyinya. Nah jadi kita jangan sampai termasuk di dalamnya teman-teman ya. Nah yang kelimanya, ternyata seorang pemalu ini punya sifat atau keadaan di rumahnya atau di kamarnya berantakan. Tapi bukan berantakan dalam arti sampah-sampah berserakan di mana-mana, bukan. Tapi berantakan misalkan buku-bukunya itu tidak teratur nyimpannya, atau misalkan dia ada yang bersifat hobi ya, ada musiknya, alat musiknya ada ditaruh di mana gitu. Jadi dia tidak serapi orang-orang yang biasanya rapi banget gitu, yang rapi gitu kan. Tapi kalau orang yang IQ-nya tinggi ini ada sedikit berantakan hidupnya, tapi tidak berantakan dalam arti rambutnya acak-acakan, tidak begitu. Kalau bajunya, pakaiannya pasti selalu rapi, selalu dia menunjukkan performa dirinya, performa ke arah yang sangat positif dan baik. Dan karena pakaian itu menunjukkan siapa dirinya teman-teman ya. Nah dari kelima sifat tersebut, di antara teman-teman semua ada nggak yang masuk di dalamnya? Nah mudah-mudahan termasuk ya. Nah ini hanya bagian pertama aja. Nanti pada video yang kedua akan saya juga diskusikan juga tentang sifat-sifat orang yang IQ-nya tinggi apa aja. Tapi di sini karena videonya terbatas, nah saya akan
membatasi 5 hal aja teman-teman ya. Yang penting dari 5 hal ini memang ada insight-nya yang bisa teman-teman bisa ambil teman-teman ya. Apa yang positifnya diambil, tapi yang negatifnya dilupakan saja. Nah oke teman-teman ya, saya juga berterima kasih kepada subscriber saya yang masih setia menunggu video saya, dan juga teman-teman yang men-share video saya ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya dan dilimpahkan semua kebaikan dari alam semesta. Jangan lupa kita berdoa untuk teman-teman yang lain. Semoga doa kita nanti akan menjadi doa juga untuk diri kita sendiri. Kita doakan orang lain, mudah-mudahan mereka sehat selalu, sejahtera selalu, dan dimudahkan rezekinya, juga dimudahkan dalam mencari nafkah dan kesehariannya. Oke, sekian dulu, bye for now.